祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。但我们会坚定地捍卫主权和国家安全，坚守民主自由。 Kunjungan Ketua Parlemen Amerika Serikat Pelosi ke Taiwan pada 1 Agustus 2022 memantik kondisi politik Cina dan Taiwan semakin memanas. Kedatangan Pelosi ke Taipei mendapat kritik keras dari Tiongkok. Xi Jinping menganggap kunjungan itu menginjak-injak One China Policy atau kebijakan satu Cina. Kunjungan politisi Partai Demokrat tersebut dianggap membahayakan stabilitas keamanan di Selat Taiwan dan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Tidak tanggung-tanggung, Tiongkok langsung merespon kehadiran Pelosi dengan tembakan misil, mengeluarkan 2 kapal induk dan 21 pesawat tempur. Cina yang menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang akan dianeksasi secara paksa jika perlu, telah berulang kali memperingatkan atas kunjungan Pelosi ini. Xi Jinping mengatakan militernya tidak akan tinggal diam. Chiang Kai-shek dari pemimpin nasionalis Kuomintang memang terlebih dulu memerintah di Cina daratan. Namun pada tahun 1945 terjadi perang saudara yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok melawan Chiang Kai-shek dari Partai Nasionalis Kuomintang. Perang saudara itu berhasil membawa perang sipil dan membuat Chiang Kai-shek mundur ke Pulau Formosa yang kini menjadi Taiwan. Kemudian, ngapain Amerika Serikat ngotot untuk membantu Taiwan? Untuk mempertahankan integritas Amerika Serikat di Indo-Pasifik jauh lebih penting dari sekedar ingin melindungi demokrasi Taiwan dari Tiongkok. Secara khusus, Amerika Serikat tidak ingin pangkalan militernya di Okinawa, Jepang terganggu jika benar Cina menganeksasi Taiwan secara paksa. Untuk lebih lengkapnya, tonton videonya sampai habis. Perang saudara meletus di daratan Cina antara pasukan pemerintah nasionalis Kuomintang yang berkuasa dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Tiongkok di bawah Mao Zedong. Komunis Mao Zedong menang pada 1949 dan mengambil kendali di Beijing. Chiang Kai-shek dari Partai Nasionalis yang dikenal sebagai Kuomintang akhirnya melarikan diri ke Pulau Formosa yang kini menjadi Taiwan dan mendirikan pemerintahan yang dikenal dengan Republik Tiongkok. Saat ini hanya 22 negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Tetapi Indonesia tetap menjalin hubungan kerjasama karena kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Cina memberikan tekanan diplomatik yang cukup besar pada negara-negara lain untuk tidak mengakui Taiwan. Kunjungan Ketua Parlemen Amerika Serikat tersebut juga dianggap menginjak-injak One China Policy, melanggar 3 komunike bersama Amerika Serikat dan Cina pada tahun 1972. Apa itu One China Policy dan 3 komunike bersama Amerika Serikat dan Cina? Pada tahun 1971, Majelis Umum PBB secara resmi menyatakan pemerintahan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong sebagai satu-satunya perwakilan Tiongkok dan mengusir perwakilan pemimpin nasionalis Kuomintang Chiang Kai-shek dari kursi mereka di PBB. Untuk memahami lebih lanjut apa itu One China Policy yang diakui Amerika Serikat, prinsip satu Cina sebenarnya hanya membuat pengakuan bahwa hanya ada satu perwakilan Tiongkok di PBB pada tahun 1971. Bukan mengakui Taiwan sebagai termasuk dalam wilayah Cina, tetapi kebijakan satu Cina versi Amerika Serikat ini cukup panjang dan rumit daripada versi Beijing karena dikeluarkan oleh rezim Amerika Serikat yang berbeda-beda selama beberapa dekade. Pada 21 Februari 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Milhous Nixon
berkunjung ke Cina. Kunjungan ini dijuluki sebagai Minggu yang Mengubah Dunia. Pasalnya, kedua negara itu tidak berbicara selama beberapa dekade. Kunjungan Nixon sekaligus mempertegas One China Policy. Kunjungan 6 hari dari 9 kali pertemuan di Tiongkok pada tahun 1972 menghasilkan komunike pertama. 3 komunike bersama Amerika Serikat dan Cina. Komunike pertama dibuat pada tahun 1972 yang dipublikasikan dengan tegas mengatakan bahwa Republik Rakyat Cina adalah satu-satunya pemerintahan yang sah di Tiongkok dan Taiwan merupakan provinsinya. Ini kemudian yang dipegang oleh Xi Jinping dan ngotot menganeksasi Taiwan. Kemudian komunike yang kedua pada tahun 1978 berisi kesepakatan pembentukan relasi diplomatik secara formal antara Cina dan Amerika Serikat. Sementara komunike ketiga pada tahun 1982 dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran Cina atas penjualan senjata ke Taiwan. Komunike ketiga ini juga sebagai penegasan Amerika Serikat dan Cina untuk memegang prinsip-prinsip yang disepakati dalam komunike pertama dan kedua. Kesimpulan, mengapa Cina ngotot merebut Taiwan dan murka terhadap kunjungan Pelosi ke Taiwan? Cina menganggap Taiwan sebagai wilayah teritorialnya. Bahkan Cina mengatakan Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang ingin memisahkan diri. Kemudian kunjungan Pelosi ke Taiwan adalah kunjungan kedengaraan. Artinya, kebijakan satu Cina dan 3 komunike bersama Amerika Serikat dan Cina pada tahun 1972 terpatahkan. Bahkan bisa berbalik menjadi dukungan terhadap negara setengah berdaulat itu untuk membela diri. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah Taiwan akan menjadi the next Ukraine?